Selamat malam, damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersaat teduh sejenak. Setelah seharian kita menyusuri perjalanan hidup. Renungan GKJ Semarang Timur malam ini, Sabtu 17 September 2022, masih dengan tema bersyukur atas keselamatan Allah. Namun sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengerti apa yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang menjadi sumber kehidupan dan pertolongan kami, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan Bapa yang sempurna untuk setiap kami. Kalau sebentar kami akan menerima santapan bagi jiwa kami, kiranya Bapa berkenan membuka mata, hati, dan telinga kami dan memberikan hikmat marifat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini akan kita baca dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan 44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya, amin. Luar biasa. Dari sekian banyak orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti, ada satu yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Bukan karena orang itu memberikan persembahan dalam jumlah yang besar atau banyak, atau orang itu terlihat wow, tidak. Tapi itu adalah seorang janda, miskin lagi. Bahkan uang yang dimasukkan ke dalam peti persembahan pun adalah yang paling kecil atau paling sedikit di antara sekian banyak orang. Namun Tuhan Yesus katakan, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Tuhan Yesus mau memberikan pelajaran kepada para murid, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tentang bagaimana Allah menilai pemberian atau persembahan. Yang pertama, Tuhan tidak menilai seberapa besar, seberapa banyak pemberian atau persembahan kita. 2. Tuhan melihat seberapa besar pengorbanan dalam pemberian atau persembahan kita itu. Yang ketiga, seberapa besar rasa syukur yang mengiringi persembahan itu. Dan yang keempat, motivasi apa di balik pemberian atau persembahan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dipersembahkan oleh janda miskin tadi adalah 1 duit yang hanya senilai 2 peser,
itu adalah jumlah yang sangat-sangat sedikit dan paling kecil bila dibandingkan besaran persembahan orang-orang yang hadir pada saat itu. Tapi yang 2 peser itu adalah jumlah yang sangat besar bagi janda miskin itu. Atau bisa jadi setelah 2 peser itu dimasukkan ke peti persembahan, maka janda miskin itu sudah tidak memiliki uang lagi. Karena itu adalah uang terakhir yang ia punya. Bisa kita bayangkan seberapa besar pengorbanan si janda miskin ini. Dan pengorbanan biasanya diberikan sebagai ungkapan cinta, sebagai ungkapan syukur. Inilah yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Ada pengorbanan di balik pemberian janda miskin itu. Ada rasa cinta dan ungkapan syukur yang mengiringi pemberian ini. Inilah yang menyentuh hati Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip ini dapat kita terapkan dalam bentuk pelayanan bagi Tuhan. Tuhan menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, rasa syukur, iman, dan kasih yang tulus yang menyertai pelayanan kita. Ada yang diberi talenta untuk bernyanyi. Mari, persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ambil pelayanan sebagai singer dalam ibadah. Ikut dalam paduan suara untuk ibadah. Persembahkan waktu untuk berlatih. Persembahkan talenta bernyanyi itu untuk mengiring ibadah. Semua itu sebagai ungkapan cinta dan rasa syukur kita bagi Tuhan. Dan tidak diiringi motivasi yang lain. Melayani Tuhan di gereja bukan hanya di kemajelisan, bukan hanya sebagai pemusik, singer, duduk dalam komisi, mengajar sekolah minggu, pembawa renungan, tetapi menata bunga mimbar, merawat, dan menata taman gereja, serta bersih-bersih gereja, itu juga bentuk pelayanan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, memang banyak waktu, tapi raga sudah tidak memungkinkan untuk melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Bapak Ibu bisa mendoakan Bapak-Bapak pendeta, majelis, komisi, program-program gereja, dan menyumbangkan pikiran berupa saran-saran. Itu juga suatu bentuk pelayanan bagi Tuhan, asal dilakukan dengan penuh rasa cinta dan sebagai ungkapan syukur. Apakah melayani Tuhan itu hanya di gereja? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Pelayanan bisa kita lakukan di mana saja kita berada. Di lingkungan pekerjaan, di dalam keluarga, di lingkungan tempat tinggal, juga di komunitas-komunitas di mana kita berada. Menjadi ibu rumah tangga. Mari, kita menjadi ibu yang melayani. Ibu yang melakukan semua hal bukan karena itu semata tanggung jawab, tapi lakukan yang terbaik sebagai ungkapan cinta pada suami dan anak-anak, dan dengan rasa syukur pada Tuhan, sudah dianugerahi keluarga. Memang membutuhkan pengorbanan, baik waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi karena semua itu dilakukan karena cinta dan rasa syukur, maka tidak ada yang namanya keluh, kesah, sungut-sungut, grundel, dan rasa terpaksa. Menjadi karyawan, mari kita menjadi karyawan yang terbaik di mata Tuhan. Melakukan semua pekerjaan dengan baik, jujur, dan tulus. Itu sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai ungkapan cinta dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Menjadi warga masyarakat, mari kita jadi warga yang peduli akan lingkungan. Jadi warga yang menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Dan itu kita lakukan dengan motivasi untuk
menyenangkan hati Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan surga di lingkungan kita. Mari kita meneladani semangat dan motivasi janda miskin dalam memberi persembahan. Dia memberikan apa yang dia punya dan apa yang terbaik ke gedung perbendaharaan gereja sebagai ungkapan cinta dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur atas cinta kasih Tuhan. Mari kita belajar bersyukur atas karya keselamatan Tuhan Yesus untuk kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita ungkapkan rasa cinta dan syukur kita kepada Tuhan Yesus melalui persembahan, pelayanan kita, karya-karya kita, tutur kata kita, dan sikap kita. Allah yang Maha Kasih dan Maha Tahu akan memampukan kita melalui karya Roh Kudus dalam menuntun dan membimbing kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya, kami mau belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan, seperti janda miskin yang berhasil menyentuh hati-Mu. Kami mau belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Kami mau belajar mempersembahkan waktu terbaik kami, mempersembahkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, dan memampukan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan hikmat marifat-Mu untuk pemimpin-pemimpin negeri ini. Di tengah-tengah resesi dunia, Indonesia tetap teguh berdiri. Ini adalah campur tangan-Mu ya Allah. Kami percaya Indonesia akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat karena pertolongan-Mu. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit, yang tengah dalam masa pergumulan, yang tengah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, yang tengah berjuang dalam studi, dan yang sedang menantikan pasangan hidup. Bapa, kami hanya bersandar pada pertolongan-Mu saja, dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur atas penyertaan Bapa yang sempurna atas setiap kami, atas berkat yang tercurah di dalam hidup kami. Terlebih-lebih, kami mengucap syukur karena kami telah pulih menjadi pewaris kerajaan surga melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin.